Ya, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika Serikat, Mas Helmi. Mas Helmi, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana tadi jalannya debat yang baru saja berakhir, dan apa saja poin atau topik yang menjadi sorotan utama atau yang menarik tadi, Mas Helmi? Ya, Sarah dan pemirsa Metro TV, betul seperti tadi Leo juga katakan, debat kali ini jauh lebih santun ya, jadi agak berbeda dengan debat pertama yang penuh dengan interupsi dan potong-memotong. Tapi ini juga terlebih karena tadi seperti dikatakan Leo, cukup efektif ya penutupan mic atau mikrofon. Jadi mikrofon itu di-mute, ditutup pada 2 menit pertama pada setiap segmen, saat masing-masing capres menyampaikan statementnya ya. Tapi memang setelah 2 menit pertama bagi masing-masing capres kemudian dibuka, jadi memang masing-masing bisa melakukan saling debat, bisa saling memotong juga, tapi dilakukan jauh lebih santun. Dan seperti yang sudah diduga oleh banyak analis, masalah penanganan COVID ya, itu yang menjadi topik bahasan utama yang diperdebatkan kedua capres tadi. Sebenarnya kan masing-masing segmen, kalau dari acara 90 menit debat tadi itu kan masing-masing segmen harusnya hanya ada 6 topik ya, hanya 15 menit, tapi tadi untuk debat pada segmen pertama mengenai penanganan COVID ini memakan waktu yang agak cukup lama, saya lihat di atas 23 menit ya. Dan memang Joe Biden seperti yang diduga dalam debat pertama pun juga sudah menyerang ya kebijakan Presiden Trump dalam penanganan virus corona yang hingga saat ini telah menelan korban jiwa di Amerika. Catatan terakhir kami adalah 223 ribu jiwa yang meninggal akibat COVID di Amerika, sementara yang terinfeksi itu 8,4 juta orang. Jadi Biden itu menuduh bahwa Trump tidak serius dalam menangani COVID, karena sebenarnya sejak awal sudah mengetahui mengenai bahaya COVID, yaitu pada bulan Januari, tapi tidak memberitahu kepada publik mengenai bahayanya. Dan itu alasannya Trump pada saat itu dikatakan waktu diwawancara kan bahwa karena dia tidak mau menimbulkan kepanikan. Tapi Joe Biden menuduh sebenarnya yang panik adalah Presiden Trump sendiri. Sebaliknya Presiden Trump mengatakan bahwa sejak awal ia sudah bertindak ya, terutama dengan menutup perbatasan dari Tiongkok, yaitu menutup penerbangan dari Tiongkok, terutama dari Wuhan yang merupakan penyebab atau tempat asal wabah virus corona ini dimulai. Dan ia juga membentuk Satgas penanganan virus corona, menyiapkan alat-alat kesehatan seperti ventilator, APD, dan sebagainya. Dan Presiden Trump juga menyatakan bahwa menyiapkan vaksin dan obat-obatan, dan dia juga menyatakan bahwa dirinya menjadi bukti bahwa bisa sembuh ya. Dia menyatakan bahwa dirinya yang terkena positif atau didiagnosa positif COVID kemudian sembuh, jadi dirinya sendiri itu merupakan bukti nyata. Dan ia juga menyinggung bahwa 99% dari kaum muda itu yang terinfeksi itu sembuh. Itu apa yang dikatakan oleh Presiden Trump. Juga dia menyinggung bahwa anaknya sendiri terkena, yang masih muda jadinya, dan karena masih muda itu punya fisik yang cukup kuat untuk bisa bertahan atau sembuh ya dari COVID. Dan Trump tadi juga menyinggung bahwa ketika dia melakukan penutupan perjalanan ataupun penerbangan dari Cina, itu Biden menuduhnya sebagai xenofobia, bahkan rasis ya ketika ia menutup perbatasannya ya. Dan sebaliknya ia justru menuduh bahwa Joe Biden itu gagal dalam penanganan flu babi ya, ketika itu ada wabah H1N1 yang terjadi ketika pada saat itu Wapres Joe Biden masih menjabat sebagai wakil presiden di bawah pemerintahan Obama. Dan menurut Trump, bila strategi Biden itu, yaitu strategi ketika penanganan flu babi itu diterapkan pada saat ini, maka korban jiwa di Amerika bisa mencapai 700.000 orang lebih yang meninggal akibat COVID. Trump juga menyatakan bahwa dia yakin bahwa vaksin bisa ditemukan dalam beberapa minggu, karena sudah ada beberapa perusahaan farmasi yang menyatakan telah melakukan uji klinis pada tahap akhir ya, yang diantaranya yang disebutkan adalah Johnson & Johnson, Pfizer, dan Moderna ya. Dan di bidang keamanan nasional juga ini termasuk yang seru, karena dikatakan bahwa Rusia dan Iran itu kemarin kan pernyataan dari pihak intelijen termasuk FBI
yang saat ini sedang bekerja untuk mempengaruhi pemilu AS ya, dan mereka bisa mendapatkan data pemilih. Jadi Biden menuduh bahwa ketika ada hal-hal seperti ini pada saat dia menjadi presiden, maka negara mana saja yang akan campur tangan terhadap kondisi dalam negeri atau pemilihan umum misalnya di Amerika itu akan menanggung konsekuensinya. Ya, dan ia memperingatkan bahwa tidak boleh ada negara asing yang akan campur tangan dengan kedaulatan Amerika. Sementara Presiden Trump mengatakan bahwa ia akan lebih tegas mengenai Rusia dan Iran, juga tidak ada yang lebih tegas dibanding dirinya. Bahkan ia menuduh bahwa Biden mendapatkan banyak uang atau banyak dana dari pihak Rusia ya. Ini seperti juga yang sudah diduga oleh para analis bahwa ia akan menyerang putra dari Joe Biden, yaitu Hunter Biden, yang pernah bekerja di perusahaan minyak Ukraina, Burisma ya, yang dikatakan juga menerima dana, menerima gaji, dan menerima uang, dan kemudian ikut mempengaruhi pada saat Joe Biden masih menjabat sebagai wakil presiden. Hal-hal lain juga yang dibahas dalam hal ini adalah juga mengenai masalah ras di Amerika, juga masalah perubahan iklim, dan juga masalah ekonomi ya. Dan semuanya ini seru sekali perdebatannya. Kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap polling ataupun terhadap nanti Pilpres pada tanggal 3 November, Sarah. Untuk pollingnya dan juga jajak pendapat, Mas Helmy, terkait dengan antusiasme dan juga harapan, seperti apa kira-kira ini kekuatan dari masing-masing calon Presiden Amerika Serikat dari kacamata Anda? Ya, kalau antusiasme pemilih ya di Amerika pada saat ini memang sangat tinggi ya. Ini bisa kita lihat ya dari jumlah pemilih yang saat ini sudah mengikuti pemilihan secara lebih awal atau lebih dini ya. Karena di Amerika meskipun Pilpres ini dilakukan resminya pada tanggal 3 November mendatang, tapi sejumlah negara bagian kan sudah menggelar Pilpres secara lebih awal, dan banyak sekali negara bagian yang mengizinkan pengiriman surat suara lewat pos ya. Ada sekitar 60% negara bagian Amerika yang mengizinkan warga untuk memilih lewat pos tanpa alasan apapun ya. Sementara ada sebagian negara bagian yang mengharuskan, misalnya ada alasan jelas, misalnya karena sedang dinas atau tugas militer, atau sedang bepergian, atau karena disabilitas ya. Kalau tadi menurut US Elections Project itu hingga beberapa jam lalu datanya sudah 47 juta ya. Warga Amerika yang memberikan suara secara dini, itu terdiri atas sekitar 33 juta yang mengirimkan surat suara lewat pos, ada juga 13.600.000 yang memberikan suara datang langsung ke TPS atau memberikan suara di kotak-kotak suara yang disediakan di beberapa tempat ya. Menurut pakar pemilu Michael McDonald dari Universitas Florida, tingginya partisipasi seperti ini belum pernah terlihat ya di pemilu-pemilu Amerika sebelumnya. Data lembaganya itu menunjukkan bahwa warga yang memberikan suara secara lebih dini itu mayoritas berasal dari negara bagian California, dari Texas, dan juga dari Florida. Dan data yang diperoleh ini baru dari 19 negara bagian ya, yang sudah melaporkan masuknya surat suara, jadi bukan dari keseluruhan Amerika. Menurut data ini sebanyak sekitar 50% pemilih itu adalah pemilih yang terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat. 26,6% adalah anggota Partai Republik, sementara sekitar 22% itu tidak berafiliasi dengan salah satu partai. Sarah. Joe Biden juga Donald Trump, siapa lebih unggul, Mas Helmy, dari jajak pendapat terakhir? Apakah sudah ada keluar salah satu nama? Iya, kalau ini kan 12 hari ya menjelang Pilpres 3 November, itu jajak pendapat terakhir dari 538 Project itu menunjukkan secara nasional Joe Biden unggul 9,8 poin ya di antara responden yang adalah pemilih terdaftar maupun calon pemilih, dengan Joe Biden mendapatkan 52,1% dari suara responden dan Trump 42,2% ya dari suara responden. Tapi kita perlu ingat ya bahwa dalam Pilpres Amerika kemenangan capres itu kan sebenarnya ditentukan oleh gabungan suara elektoral dari setiap negara bagian dan bukan dari suara mutlak surat suara pemilih ya secara nasional. Jadi kan sistemnya itu winner take all ya dari negara bagian. Jadi bisa satu capres unggul jumlah suara di satu negara bagian, maka seluruh suara elektoral dari negara bagian itu jatuh ke si pemenang. Juga jadi dengan dijumlahkan kemudian jumlah negara bagian dengan jumlah suara elektoral terbesar itu biasanya menjadi penentu dari capres.
ini ya. Kita lihat juga tadi kalau kita lihat per negara bagian yang menjadi penentu atau penting, misalnya kayak di Arizona itu Joe Biden unggul 2,7%. Kemudian di Florida, Joe Biden unggul 4,2%. Di Georgia, Biden unggul 1,6%. Siapa yang bisa menang nanti masih kita harus Dan di nantikan ya Mas Michigan. Helmi. Karena tanggal 3 November itulah batas akhirnya pemilihan umum. Dan nanti kita akan terus saksikan Betul. dan juga pantau terus Mas Helmi. Terima kasih atas laporan langsung Anda dari Virginia, Amerika Serikat.